Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi CC New yang terkendala dengan kode konfirmasi. Ada beberapa akun Facebook yang terkunci oleh CC New dan ternyata setelah opsinya menjadi opsi kirim kode melalui email, ternyata untuk kodenya tidak kunjung masuk ke email kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorialnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk metode yang saya gunakan nanti, yang pertama saya menggunakan metode meminta kode dengan berbagai versi. Namun jika ternyata untuk metode tersebut belum berhasil, maka saya akan menggunakan metode-metode lain yang masih banyak, antara lain banding kode konfirmasi. Kemudian ada juga metode untuk menghapus email dari akunnya. Ini adalah metode terakhir jika cara-cara yang sebelumnya belum berhasil. Jadi di sini nanti jika kita sudah menghapus email dari akun, maka kita akan mengubah opsi tersebut menjadi opsi kirim kode melalui nomor telepon, atau kita merubah opsi ke tebak tanggal lahir. Namun sebelum kita menghapus email dari akun, kita harus menambahkan terlebih dahulu nomor yang aktif pada akun Facebook kita. Jadi di sini sebelum kita menghapus emailnya, kita harus menambahkan terlebih dahulu nomor HP kita yang masih aktif. Namun sebelum ke tutorialnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel sesi Facebook berbayar. Jadi jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel sesi Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri. Selain itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari channel ini. Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri, kalian bisa join menjadi membership dan kalian akan mendapatkan icon khusus ketika kalian komentar pada video-video Kang Tri. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya, pertama-tama kita buka saja aplikasi Google Chrome, kemudian kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkunci oleh CC New. Di sini kita langsung saja kita kunjungi halaman login Facebook. Seperti pada proses login biasanya, di sini kita masukkan email atau nomor teleponnya, kemudian kita masukkan sandinya dan kita klik tombol masuk. Jika akun Facebook kita terkunci oleh CC New dengan versi free Facebook, maka akan terjadi seperti ini. Di sini ada tulisan halaman yang Anda minta tidak ditemukan. Kemudian untuk langkah berikutnya, di sini kita klik saja tombol lihat foto. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman beranda dari sesi akun Facebook tersebut. Kebetulan untuk akun ini untuk opsinya sudah ada dengan opsi kirim kode melalui email. Namun ternyata untuk kodenya tidak kunjung masuk ke email tersebut. Kemudian untuk langkah-langkahnya, di sini kita klik saja tombol mulai. Kemudian kita klik tombol selanjutnya. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk opsinya sudah muncul opsi dapatkan kode melalui email. Di sini kita klik saja tombol selanjutnya. Pada halaman dapatkan kode melalui email, di sini kita jangan dulu mengeklik tombol dapatkan kode, namun di sini kita klik terlebih dahulu lihat opsi lainnya. Maka biasanya kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya. Baru di sini kita klik tombol selanjutnya lagi dan kita klik tombol dapatkan kode. Baru kemudian kita cek emailnya untuk kodenya sudah masuk atau belum. Di sini kita langsung saja buka emailnya untuk melihat kodenya. Kita refresh untuk email masuk. Jika setelah kita merefresh email ternyata untuk kodenya belum masuk, untuk langkah berikutnya kita kembali ke halaman sesi akun Facebook tersebut dan kita melakukan permintaan ulang kode konfirmasi. Namun sebelum kita meminta ulang, di sini kita refresh halaman ini, kemudian kita mengeklik tombol kirim ulang kodenya. Setelah kita meminta ulang kodenya, kita cek kembali untuk emailnya. Kita refresh untuk halaman email masuk.
jika untuk kodenya belum mau masuk juga, untuk langkah berikutnya kita meminta kode dengan versi lain, yaitu kita menggunakan versi desktop atau versi web facebook.com. Untuk merubah tampilan desktop, di sini kita klik saja titik 3 bagian kanan atas, kemudian kita pilih situs desktop. Setelah kita menggunakan tampilan situs desktop pada Chrome kita, di sini kita kunjungi halaman web.facebook.com. Maka di sini untuk halaman sesi Facebooknya sudah menjadi versi desktop. Di sini langsung saja kita klik tombol mulai. Kemudian seperti pada versi sebelumnya, di sini kita klik tombol selanjutnya. Pada halaman konfirmasi bahwa ini adalah akun Anda, di sini kita klik opsi tersebut. Di sini untuk opsinya dapatkan kode melalui email. Di sini kita klik. Kemudian untuk selanjutnya seperti metode sebelumnya, di sini klik terlebih dahulu, lihat opsi lainnya. Kemudian kita klik lagi, dapatkan kode melalui email. Baru kemudian kita klik tombol dapatkan kode. Setelah kita melakukan permintaan kode dengan versi desktop, untuk langkah berikutnya kita cek kembali email yang masuk. Di sini kita langsung saja ke halaman email. Seperti biasa, di sini kita refresh untuk email masuk. Jika ternyata untuk kode konfirmasinya belum masuk juga, untuk langkah berikutnya kita coba menggunakan versi mBasic Facebook. Namun bagi kalian yang akun Facebooknya terkunci oleh sesi new dengan versi free Facebook, kalian tidak bisa menggunakan metode mbasic.facebook.com seperti akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan. Kita kembali ke halaman Facebook tadi. Kemudian kita ubah terlebih dahulu Chrome kita menjadi tampilan seluler. Setelah itu kita kunjungi saja halaman mbasic.facebook.com. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk versi free Facebook kita tidak bisa menggunakan metode ini. Namun jika akun Facebook kalian terkunci oleh sesi new dengan versi mFacebook, maka kalian bisa menggunakan metode ini. Kalian bisa mencoba untuk meminta kode menggunakan halaman mbasic.facebook.com. Karena akun ini tidak bisa untuk menggunakan metode tersebut, maka di sini saya akan melewatkan metode tersebut ke metode berikutnya. Untuk metode berikutnya adalah metode banding kode konfirmasi. Untuk melakukan proses banding kode konfirmasi, saya akan praktekkan sebagai berikut. Pertama-tama setelah Chrome kita menjadi tampilan seluler, di sini kita membuat tab baru. Kemudian pada sidebar di sini kita tempelkan saja link banding kode konfirmasi. Untuk linknya nanti saya akan taruh pada deskripsi video ini. Kalian bisa menyalin atau langsung mengekliknya. Setelah kita menempelkan link tersebut, di sini kita langsung saja klik tombol masuk. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman tidak menerima email konfirmasi. Di sini kita tinggal mengisi keterangan terkait dengan permasalahan pada akun Facebook kita. Untuk keterangannya di sini kita isikan saja, yang terhormat tim bantuan Facebook, saya mohon bantuan terkait permasalahan kode konfirmasi yang tidak kunjung terkirim ke email akun Facebook saya. Kurang lebihnya di sini kita isikan seperti itu. Setelah kita mengisikan keterangan, di sini langsung saja kita klik tombol kirim. Maka untuk proses banding kode konfirmasi sudah terkirim. Di sini ada tulisan terima kasih telah menghubungi Facebook. Kemudian untuk langkah berikutnya kita logout dari akun. Kemudian kita lakukan proses ulang banding kode konfirmasi tanpa login ke akun tersebut. Kita scroll ke bawah dan kita coba untuk logout dari akun. Ternyata di sini kita tidak bisa logout. Di sini kita langsung saja klik tombol bantuan. Kemudian kita pilih keluar. Setelah kita logout dari akun seperti yang saya katakan tadi, di sini kita melakukan proses ulang banding kode konfirmasi. Di sini kita tempelkan lagi link yang tadi. Kemudian kita klik tombol masuk.
Walaupun kita menggunakan link banding yang sama, ternyata di sini ada sedikit perbedaan. Pada posisi login tadi tidak ada kotak untuk mengisikan email. Namun ternyata ketika kita mengunjungi link tersebut dalam posisi logout, maka di sini akan tersedia kotak untuk diisikan email. Di sini kita langsung saja isikan emailnya, email yang terkait dengan akun Facebook tersebut. Kemudian untuk keterangan kita isikan kurang lebihnya seperti keterangan yang sebelumnya. Setelah kita mengisikan keterangan, di sini kita langsung saja klik tombol kirim. Maka di sini kita akan diarahkan ke halaman pusat bantuan yang menandakan bahwa untuk banding kode konfirmasi sudah terkirim. Setelah kita selesai mengirimkan banding kode konfirmasi, untuk langkah berikutnya kita menunggu 3 hari dan kita jangan melakukan login ataupun kita jangan meminta kode kembali sebelum kita menjeda selama 3 hari. Setelah kita menjeda selama 3 hari, kita mencoba untuk login dan kita melakukan permintaan kode. Untuk melakukan permintaan kode seperti langkah-langkah yang tadi. Namun jika ternyata setelah kita menjeda selama 3 hari, namun ketika kita meminta kode, kodenya tidak masuk juga, untuk langkah berikutnya kita melakukan penghapusan email. Yang saya maksud di sini adalah menghapus email dari akun Facebook tersebut dengan harapan untuk opsinya bisa berubah ke opsi yang lainnya. Namun perlu kalian ingat, setelah kalian menghapus email pada akun Facebook tersebut, maka untuk sesi akun Facebook kalian akan terkunci dengan kunci gembok rantai yang opsinya belum tersedia. Maka di sini saya beritahukan terlebih dahulu agar kalian tidak kaget ataupun kalian tidak merasa khawatir. Namun sebelum kalian menghapus email dari akun Facebook tersebut, kalian harus menambahkan terlebih dahulu nomor yang aktif pada akun Facebook kalian. Ini khusus bagi kalian yang akun Facebooknya tidak ada nomor teleponnya ataupun nomor yang terdapat pada akun kalian sudah tidak aktif. Jika kalian melakukan penghapusan email pada akun Facebook kalian sebelum kalian menambahkan nomor telepon yang aktif, maka kalian bisa kehilangan akses ke akun Facebook kalian. Kalian harus ingat itu. Oke, di sini kita langsung saja untuk mempraktekkan untuk melakukan penghapusan email pada akun Facebook kalian. Di sini kita menggunakan link banding email. Untuk linknya nanti saya akan taruh pada deskripsi video ini, kalian bisa menyalinya. Oke, di sini langsung saja kita praktekkan. Untuk melakukan proses penghapusan email pada akun Facebook kita, di sini kita tempelkan saja link banding emailnya. Setelah itu kita klik tombol masuk. Pada halaman ini di sini kita tandai atau kita pilih saya tidak bisa mendaftarkan untuk akun karena mungkin email saya telah digunakan. Di sini kita tandai yang ini. Kemudian untuk bagian email mana yang sedang mengalami masalah, di sini kita isikan saja email akun Facebook tersebut. Kemudian pada kotak harap jelaskan masalah tersebut. Di sini kita isikan saja kalimat seperti ini. Saya mengalami kendala terkait kode konfirmasi yang tidak kunjung terkirim ke email pemulihan akun Facebook saya. Kemudian untuk nama di sini kita isikan nama yang sesuai dengan profil Facebook kita. Di sini kita harus mengisikan nama lengkap, nama yang sesuai dengan profil Facebook kita. Kemudian untuk tanggal lahir di sini juga kita isikan tanggal lahir yang sesuai dengan profil akun Facebook kita. Jika sudah, di sini kita tinggal checklist bagian saya setuju. Baru kemudian kita klik tombol kirim. Setelah banding email terkirim, di sini kita langsung saja cek email dan kita tinggal membalas atau mengkonfirmasi email yang dikirim oleh Facebook. Kita buka saja email masuk. Di sini kita refresh. Jika belum ada pesan masuk, di sini kita refresh kembali. Dan akhirnya sudah ada pesan masuk dari Facebook. Di sini kita langsung saja buka untuk email tersebut.
Di sini ada keterangan terima kasih atas laporan Anda. Anda perlu mengkonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik alamat email ini agar kami bisa menghapusnya dari Facebook. Untuk melakukannya, balas dari alamat email yang Anda laporkan. Setelah Anda membalas dari alamat email tersebut, kami akan segera menghapusnya dari akun Facebook Anda. Jadi di sini jika kalian sudah yakin ingin menghapus email kalian pada akun Facebook kalian, di sini kita tinggal membalas konfirmasi pada email yang dikirim oleh Facebook. Setelah kita berhasil menghapus email tersebut dari akun Facebook kita, untuk langkah berikutnya adalah kita melakukan proses penambahan opsi kembali, karena untuk opsi sebelumnya akan hilang dan untuk sesi akun Facebook tersebut akan menjadi sesi tanpa opsi. Namun kalian tidak perlu khawatir karena untuk opsinya akan bisa muncul kembali sesuai dengan opsi yang bisa dideteksi oleh sistem Facebook. Untuk melakukan proses penambahan opsi atau perubahan opsi, untuk tutorialnya sudah banyak saya share. Kalian bisa menyimaknya dan kalian bisa mempraktekannya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa kalian jangan pernah melakukan penghapusan email pada akun Facebook kalian sebelum memastikan bahwa akun Facebook kalian terdapat nomor yang aktif. Jika pada akun Facebook kalian tidak terdapat nomor yang aktif, kalian bisa melakukan penambahan nomor telepon pada akun Facebook kalian yang tutorialnya sudah saya share atau sudah saya upload pada channel ini. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Lain waktu saya akan sambung kembali. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.